Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah dan yang ada di tempat ini bersama-sama kita semua. Apa kabar semua? Baik. Tidak lupa kami mengucapkan, kita semua ya mengucapkan Kyonghi Gangsi Facai. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita boleh beribadah lagi di awal bulan yang baru ini dengan kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Omikron boleh mengamuk ya di Jakarta ini dan kota-kota lain, tapi kita boleh ada dalam tempat ini dengan kasih karunia Tuhan. Sebelum kita mulai, saya mau minta Saudara Geris bisa tolong tayangkan laporan keuangan minggu lalu. Silakan. Seperti ini Bapak Ibu Saudara. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh berkumpul hari ini bersama. Sekalipun ada yang ada di antara kami, ada yang bersama-sama di tempat ini maupun juga ada yang ada di rumah. Tapi kami tahu di dalam roh kami boleh bersatu Tuhan. Kami boleh merasakan kasih dan kuasa Tuhan. Menembus segala keterbatasan yang ada. Bersyukur karena Tuhan sudah memberkati kami dan memberkati hari ini buat kami. Memberkati kami untuk dengan anugerah yang besar Engkau membawa kami masuk bulan yang baru. Bulan Februari Tuhan. Terima kasih sepanjang bulan ini. Kami boleh menikmati kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati kami semua yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Kami rindu mengalami hadirat Tuhan, kebajikan dan kemurahan Tuhan. Kami boleh alami hari demi hari dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami memuji Engkau dan kami siapkan hati kami untuk menyembah Engkau, meninggikan Engkau. Siapkan hati kami juga untuk mendengarkan suara Tuhan melalui firman Tuhan. Bahkan kami juga siapkan hati kami untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus pada hari ini. Engkau berkati semua kami Tuhan. Hari ini yang sakit Tuhan sembuhkan. Amin. Yang mengalami kelemahan tertentu Tuhan, Engkau kuatkan mereka hari ini Tuhan. Pulihkan dengan cepat Tuhan. Saudara-saudara kami yang sakit Tuhan, kami berdoa kuasa-Mu mengalir Tuhan. Kesembuhan terjadi saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang ada di rumah, yang ada di rumah-rumah sakit Tuhan, kami lepaskan kesembuhan dari Tuhan terjadi saat ini juga. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Yang terikat dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Yang berbeban berat hari ini kami lepaskan kelegaan. Kekuatan ilahi dari Tuhan terjadi saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa-Mu Tuhan bekerja saat ini juga. Lawat umat-Mu Tuhan. Kasihanilah kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, manusia kalau mendengar berita-berita yang buruk, apalagi kita, medsos sudah menjejali kita, baik yang medsos biasa maupun rohani, bahwa bulan ini adalah bulan bencana. Jadi bukan Omikron saja, tapi ada bencana alam. Kita sudah alami kan minggu lalu, walaupun saya juga secara pribadi tidak merasa ada gempa, tapi di medsos tiba-tiba dengar ada gempa. Setiap manusia, termasuk kita juga, karena kita manusia, kadang-kala kita mendengar seperti itu kita tidak tenang, betul? Kadang juga ada was-was, tidak ada yang luput dari semuanya ini. Bahkan kita bisa merasa tidak goyah, merasa goyah hati kita. Tapi puji Tuhan, Mazmur 62 ayat 1 dan 2 berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, aku tidak akan goyah. Jadi Tuhan itu tahu bahwa ada saat-saat di mana kita tidak tenang, kita gelisah. Tuhan tahu ada saat di mana jiwa kita goyah dengan begitu banyak persoalan.
ketika badai banjir datang. Tapi Tuhan bilang, hanya dekat aku. Mari kita angkat pujian ini. Yes Lord, hanya dekat Allah saja aku merasa tenang. Hanya dekat Allah saja aku merasa tenang. Daripadanya lah keselamatanku, hanya Dia gunung batu dan keselamatanku. Yes Lord, hanya Engkau Tuhan yang membuat kami mengalami ketenangan. Engkau kota benteng yang kuat buat kami, sehingga tidak ada yang bisa menggoyahkan kami. Hanya dekat Allah saja. Amin Tuhan, Engkau berkata seperti itu. Merasa tenang, daripadanya lah keselamatanku, hanya Dia gunung batu dan keselamatanku. Dia kota bentengku, aku takkan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku. Dialah Allah, Dia angkat diriku, Dia angkat diriku dari kegelapan dan bawaku masuk kepada terangnya yang ajaib. Dialah yang terima segala pujian dan kemuliaan. Dialah Allah keselamatanku. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya pada Allah saja aku tenang. Sebab daripadanya lah keselamatanku. Sebab Dialah harapanku. Hanya dekat Allah. Mari kita bangkit berdiri saudara. Katakan kepada Allah, hanya kepada-Mu Tuhan. Daripadanya lah keselamatanku, hanya Dia gunung batu dan keselamatanku. Dia kota bentengku, yes, aku takkan goyah. Pada Allah
membuat kami tenang dan tidak goyah. Saudara, mari kita sejenak mengambil waktu untuk berdoa. Mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Banyak orang yang saat ini sedang mengalami kegelisahan. Banyak yang sakit, yang sedang berseru-seru, bahkan tidak tahu mau berseru kepada siapa. Kita berdoa supaya mereka menemukan Tuhan Yesus. Berdoa supaya Roh Kudus menjamah mereka. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berkenan memberikan petunjuk. Engkau berkenan membuka jalan. Engkau berkenan Tuhan memberikan pencerahan. Buka pintu, buka jalan untuk mereka boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Datangi dan kunjungi mereka Tuhan. Dan mereka tahu bahwa yang datang mengunjungi mereka itu adalah Engkau Tuhan. Kami
Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Pertemukanlah dirimu Tuhan dengan orang-orang yang saat ini sedang mencari dan mencari Engkau, mencari kebenaran, mencari Tuhan yang hidup, mencari firman yang hidup. Biarlah mereka merasakan Allah pencipta langit, bumi, dan laut dan segala isinya datang mengunjungi mereka, mengangkat setiap beban dan penderitaan mereka, menolong mereka keluar dari setiap masalah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa supaya anak-anak Tuhan boleh melihat kebaikan Tuhan di tengah-tengah penderitaan yang mereka alami. Boleh bersyukur bahwa pencobaan-pencobaan yang mereka alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan mereka, kekuatan kami. Karena kalau pada saat Tuhan mengizinkan pencobaan itu datang, itu semua adalah untuk kebaikan mereka. Karena sebenarnya Tuhan sudah berikan jalan keluar untuk mereka bisa menanggungnya dan keluar sebagai pemenang. Apa kami berdoa? Engkau mengundang kami untuk datang dekat kepadamu Tuhan. Menjadikan Engkau gunung batu kekuatan, kota benteng perlindungan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Ya, Tuhan begitu baik buat kita. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang di rumah, apa kabar semua? Kita boleh mengalami Tuhan hari-hari ini. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi kembali lagi kita katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tidak akan goyah. Mari kita nyanyikan pujian ini. Siap puji Tuhan. Yeah. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Amin.
Silakan duduk kembali. Mari kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, Engkau mau berkata-kata buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus telah menjadi gunung batu keselamatan. Kami juga boleh menikmati tiang awan, tiang api yang dulu pernah dinikmati oleh bangsa Israel. Kami mendapatkan itu Tuhan dalam pemeliharaan dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih.
kasih Tuhan. Kasih-Mu yang sangat besar. Engkau senantiasa baik buat kami Tuhan. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Yes. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Amin Tuhan. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Yang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Katakan Tuhan, Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Yes Lord. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tiang api dan tiang awan yang daripada-Mu yang menuntun kami, yang membimbing kami, yang meneduhkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan hari ini Engkau menolong kami untuk bukakan rahasia-rahasia firman Tuhan, dan Roh Kudus membukakan pikiran kami untuk boleh mengerti apa yang Engkau kehendaki, apa yang Engkau sedang buat saat ini. Berkati kami semua dengan kuasa firman Tuhan, baik yang ada di onsite maupun yang ada di online, yang di rumah. Tuhan berkati, biarlah Roh Kudus bekerja dengan cara-Mu. Berkati kami semua Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita bersyukur karena semua tetap dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Dan hari ini kita tetap membahas seperti yang minggu lalu tentang bagaimana membangun hidup di hari-hari Tuhan, di hari Tuhan. Hari-hari di mana Tuhan sedang berperkara
Dan ini kelanjutan daripada minggu lalu, bagaimana kita membangun hidup kita ini. Bukan untuk menakut-nakuti, karena memang berita apapun yang terjadi, itu yang penting bagi kita, pastikan hidup kita itu sudah terima Yesus, sudah terima keselamatan. Dan kalau kita sudah terima keselamatan, nama kita tercatat di surga, maka kita aman. Mau bagaimanapun juga, mau gempa bagaimanapun juga, misalnya gunung Krakatau meletus, ya mau bagaimana? Mau ada tsunami, katanya tsunami bisa sampai ke istana, ya pasti kita juga kena di sini, ini mangga besar. Tapi mau bagaimana? Tapi yang jelas, saudara, pastikan nama kita tercatat di surga. Kalau belum, ya ayo pastikan dengan terima Yesus. Itu saja. Itu hal yang sederhana dulu. Karena kenapa? Karena bukan masalah sederhananya, kok gitu aja sih, gampang aja. Karena kalau dalam kelompok-kelompok lain mengatakan, kok begitu gampang sih untuk terima keselamatan? Iya, memang. Karena keselamatan itu tidak bisa kita usahakan dengan kekuatan kita, dengan cara kita. Karena semua yang kita buat itu seperti kain lapuk. Jadi kain lapuk ya sudahlah, satu-satu kita pakai sedikit aja udah sobek. Jadi nggak berfungsi. Itu hidup kita sebenarnya. Tapi karena Tuhan kita tuh tahu bahwa manusia itu tidak bisa menolong dirinya, maka dia mati di kayu salib untuk menggantikan kita. Dan ini yang kita ingin belajar dari firman Tuhan saat ini adalah bagaimana kita membangun hidup kita. Dan saat ini kita ingin bahas, Tuhan sebenarnya sedang menguji umatnya di hari Tuhan. Jadi jangan pikir yang namanya umat Tuhan, orang-orang tebusan Tuhan, aman, nyaman. Pokoknya dijamin deh hidupnya oleh Tuhan. Iya, memang dijamin hidupnya oleh Tuhan. Tapi Tuhan menguji dulu umatnya. Kita ini yang diuji. Dan pada saat kalau kita diuji, itu kita betul-betul nggak kedapatan tidak bercacat dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Jadi waktu kita diselamatkan oleh Tuhan, sebenarnya tujuan Tuhan adalah supaya kita ini makin hari, makin kita kedapatan tidak bercacat dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Dan itu yang membuat kita jadi lebih aman. Karena kami berhadapan dengan orang-orang yang saat-saat ini sedang mengalami pujian, pencobaan yang sangat berat dalam hidup mereka. Sampai ada beberapa orang dari mereka pikir, saya masih punya iman gak ya? Wow, ini anak Tuhan loh. Pelayanan juga. Sampai orang-orang ini bicara, masihkah ada iman dalam hidup saya ya? Dalam situasi kayak gini. Dan ini yang saya juga jadi renungkan. Iya, memang berarti setiap orang Kristen, setiap anak Tuhan, orang-orang yang sudah ditebus, pasti mengalami masa-masa yang diuji. Masa-masa diuji. Dan ini masa-masa yang tidaklah mudah bagi kita. Dan kalau kita mengalami itu, saudara, saya katakan jangan takut. Karena kalau sedang diuji, artinya Tuhan sedang membawa kita untuk kayak apa ya? Selama ini kita pikir ruangan dalam kamar kita bersih, rapi, nggak ada debu. Tapi begitu kita buka horden, kita lihat cahaya matahari nyedot debu-debu naik-naik ke atas. Ya itulah hidup kita sebenarnya. Kita pikir kamar kita sudah bersih, hidup kita sudah bersih. Tapi begitu diterangi oleh firman Tuhan, diterangi dengan kekudusan Tuhan, kita sadari, oh iya masih banyak kekurangan dalam hidup saya. Mungkin kita pikir, wah saya sudah melayani, tapi itu cara-cara Tuhan. Makanya ada setiap hari Tuhan sebenarnya sedang memperhatikan hidup kita. Sadar atau tidak sadar, sebenarnya setiap hari Tuhan sedang memperhatikan hidup kita. Waktu kita bangun pagi sampai malam kita mau tidur, bahkan sampai waktu kita tidur pun juga Tuhan memperhatikan hidup kita. Ini keunikannya. Kalau yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Tapi pada waktu kita sudah ditebus oleh darah Yesus, kita masuk dalam penggemblengan Tuhan. Diuji, betul-betul digembleng. Karena kenapa? Karena kontaminasi dosa itu sangat melekat, sangat membahayakan dalam hidup kita. Dan ini bisa terjadi kapan saja.
Selanjutnya mari kita lihat. Tuhan selalu mengamati dan bertindak kepada setiap orang yang mengasihinya. Karena pada waktu pagi hari dan sepanjang hari mata Tuhan menjelajah seluruh bumi dan melihat apakah ada orang-orang yang bersungguh hati pada Dia apa tidak. Kalau orang yang bersungguh hati, Tuhan memberikan kekuatannya. Jadi kalau kita sungguh-sungguh waktu bangun pagi, kita bersungguh hati kepada Tuhan, maka Dia memberikan kekuatan. Contohnya sederhana aja, misalnya bangun pagi. Apa yang kita ingat? Jadi kalau begitu bangun pagi, kita berdoa, kita menyerahkan Tuhan, diri kita pada Tuhan. Kita mau hidup berkenan kepada Tuhan. Biar dari waktu ke waktu kita serahkan kepada Tuhan. Hidup kita serahkan kepada Tuhan. Itu yang akan membuat Tuhan, wah, dia bangun pagi memang pikirannya kepadaku. Maka Tuhan akan memberikan kekuatan kepada dia. Itu dalam 2 Tawarik 16 ayat 9a. 2 Tawarik 16 ayat 9a. Dikatakan demikian. Maka karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk menimpakan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati kepada Dia. Jadi asal kita itu aja dijelajah. Setiap pagi itu kayak apa ya? Jelajah itu kayak di scan. Satu bolak-balik. Jadi bisa ketahuan nih mana nih yang betul-betul ada sinyalnya lah, ada kodenya yang memang kita dari hati kita tuh sinyal kita tuh terhubung dengan sinyal di surga. Oh iya, memang ini dia mencari aku, dia bersungguh hati kepadaku. Maka Tuhan memberikan kekuatan. Jadi kalau kita sungguh-sungguh hati pada Tuhan, jangan takut. Tuhan pasti memberikan kekuatan. Situasi apapun yang kita alami, misalnya tiba-tiba kita lagi ketemu macet, pasti kita bertanya, waduh macet, bisa telat nih. Mungkin sudah mulai agak ketegangan dikit dalam diri kita. Apalagi kalau misalnya macetnya ada demo. Apalagi kemarin hujan dikit aja siang udah beberapa titik banjir. Hujannya cukup lumayan, tapi sebentar banjir. Ini bagaimana ya? Ini kadang-kadang jadi ada banyak kecemasan yang kita alami setiap hari. Kecemasan yang kita alami setiap hari. Apalagi saat ini ada yang namanya penyakit OCD. Obsessive Compulsive Disorder. Untuk sebagian orang pikir ini apa lagi nih? Bukan OCD yang si Deddy Corbuzier ya. Bukan. Ini OCD dia orang yang suka cemas. Tadi sudah dikunci apa belum ya? Balik. Tadi udah dikunci apa belum? Terus, jadi bukan sekali dua kali. Kalau sekali dua kali sih masih wajar. Tapi ini puluhan kali. Jadi ada kecemasan. Bahkan juga ada kecemasan karena ya tadi saya sudah, ini bagaimana ya? Nanti kalau ini keadaannya bagaimana ya? Itu kadang-kadang ada kecemasan. Itu OCD. Banyak hal yang memang bisa membuat kita jadi takut. Termasuk misalnya cuci tangannya berkali-kali. Takut kontaminasi. Udah sekali pergi. Itu ada teman saya dulu di sekolah Alkitab dulu. Di asrama. Sampai 100 kali dia cuci tangan. Bahkan sampai teman-temannya bilang gini, "Dah, lu yang gantiin gue cuci piring ya." Biasa kan kalau makan siang itu habis makan siang ada tim yang cuci piring. Jadi mereka cuci piring. Wah, dia senang sekali cuci piring. Karena pakai sabun udah bersih gitu lah. Ini orang yang takut kontaminasi. Jadi selalu kayak gitu. Jadi ini membuat kayak apa ya? Waduh, nanti bagaimana kalau ada kuman dikit di tangan saya? Itu OCD. Jadi banyak kejadian-kejadian seperti itu, termasuk suka ngumpulin barang. Makanya di kamar atau di rumah seringkali banyak barang yang nggak perlu, yang nggak dipakai, disimpan. Oh di sini nggak ada ya, nggak ada. Disimpan. Itu OCD juga bagian dari OCD. Kenapa? Ada kecemasan.
Dan itu sebabnya kita harus tahu ini yang bisa melandai kita. Makanya kalau kita bersungguh hati, Tuhan akan mulai bongkar. Tuhan akan menolong sehingga kita bisa tahu bagaimana mengatasi kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Yang kedua, Tuhan juga menguji kita, hati kita di malam hari. Apa yang kita buat sepanjang hari itu sesuai dengan firman Tuhan apa tidak? Jadi kalau tadi pagi hari sampai siang, sampai sore, sampai gimana kita ini. Tapi di malam hari, waktu kita lagi sendirian, waktu kita lagi di tempat tidur, itu kadang-kadang bahaya itu kalau kita ada di tempat tidur, kalau satu hari itu hati kita sakit. Saya ngalami, aduh sakit nih, ada teman yang begitu-gitu, aduh jengkelkan buat ini, aduh saya sampai nggak tidur saudara. Karena sepanjang malam itu jadi kayak ada pergumulan, ada pergulatan. Dan Tuhan sebenarnya lagi menguji. Apa yang kita buat? Mau nggak mau ngampuni? Oke, kita lihat dalam Mazmur 17 ayat 3 sampai 5. Mazmur 17 ayat 3 sampai 5. Firman Tuhan berbunyi demikian. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur. Jadi kalau misalnya kita di malam hari, saudara, sebelum tidur, selesaikan. Minta ampun deh. Mungkin kita nggak sadar, ini dosa apa enggak ya? Mungkin kita mikir-mikir. Tapi paling tidak gini, Tuhan selidiki aku Tuhan. Kalau aku ada kesalahan tadi, atau ada kemarahan, atau sesuatu yang nggak berkenan, aku minta ampun Tuhan. Supaya malam itu kita betul-betul bisa enak tidur. Kita tidak merasa kayak ada tuduhan-tuduhan. Kalau kita nggak bisa damai di malam hari, kita nggak bisa, kita pikir dosa apa tadi ya? Tadi apa ya? Oh enggak ya, nggak ada dosa. Ya memang ini. Tapi pada saat Tuhan uji di malam hari dan itu Tuhan lihat kedapatan itu tidak kita bercacat dan bercela, maka itu akan satu masalah yang tidak mudah. Maka dalam ayat 4 dikatakan demikian, tentang perbuatan manusia sesuai dengan firman yang engkau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Jadi Daud ini menjelaskan bahwa di malam sepanjang hari itu dia betul-betul menjaga dirinya. Dan di malam hari dia betul-betul menjaga. Karena orang-orang jahat biasanya pada malam hari dia merencanakan hal yang jahat untuk orang lain. Makanya banyak orang-orang yang ingin balas dendam atau pembunuhan berencana, biasanya dipikir itu pada malam hari waktu dia tenang. Apakah kita juga di malam hari rasanya kita ingin balas seseorang, aduh ini orang kok gue udah baik sama dia, gue udah buat kayak gini, kok dia tega ya buat kayak gini sama gue ya, aduh gue nggak buat lagi lah untuk dia lah. Itu kadang-kadang ada pikiran-pikiran seperti itu di malam hari, waktu kita di tempat tidur, waktu kita lagi berpikir tenang, nggak ada kesibukan-kesibukan lain, dan itu di mata Tuhan jahat. Makanya di malam hari Tuhan juga menguji kita juga. Dan yang ketiga, kalau misalnya waktu Tuhan menguji kita dalam sehari-hari, itu pada waktu kita tidur, Tuhan lihat, oh ini berkenan kepadaku. Dia mengasihi aku dengan sungguh-sungguh, aku mengasihi dia. Maka pada waktu tidur, Tuhan siapkan berkatnya. Supaya di hari esoknya, Tuhan siapkan. Ini luar biasa saudara. Makanya setiap hari cara Tuhan. Yang penting bagi kita gini. Jaga hati kita lah. Bersungguh hati kepada Tuhan. Kita juga jaga hati kita supaya jangan menyerong. Jangan melakukan hal-hal yang jahat. Walaupun mungkin kita pikir saya korban. Saya harus bertindak ini, saya menuntut keadilan. Nah, jangan menuntut keadilan. Biar kita juga, biar Tuhan yang menjadi hakim, biar Tuhan yang akan menolong kita, yang menjadi pembela kita. Sehingga apa? Waktu kita tidur,
Tuhan siapkan berkatnya untuk kita. Makanya jangan pernah mikir besok makan apa. Besok beli apa. Biarkan. Tiba-tiba aja datang ada berkat Tuhan. Kenapa? Tuhan yang siapkan kok. Tuhan yang siapkan. Makanya saudara bersyukurlah kalau kita betul-betul dikasih Tuhan dan kita mengasihi Tuhan. Sepanjang hari, waktu kita bangun pagi dan kita kegiatan sampai malam hari, Tuhan yang memelihara. Tapi yang penting bagi kita adalah kita menjaga diri kita. Kalau tadi yang di malam hari itu ada di Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Jadi Tuhan akan memberikan berkatnya pada waktu kita tidur. Dan kita bersyukur untuk semuanya ini. Nah, ada 3 momentum di mana Tuhan sedang berperkara dengan umatnya. Tuhan berperkara supaya umatnya ini betul-betul tidak bercacat dan tidak bercela. Momentum pertama adalah perubahan yang terjadi bagi semua orang. Bukan sekelompok, bukan satu orang, tapi semua orang. Dan saat ini kita berhadapan dengan Tuhan sedang membawa perubahan untuk semua. Segala bangsa terjadi perubahan yang luar biasa. Bencana alam juga termasuk di dalamnya. Bencana termasuk di dalamnya. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam kondisi-kondisi tertentu itu juga termasuk di dalamnya. Misalnya kayak waktu dulu tahun 98. Krismon dan jadi krisis yang pergolakan politik yang luar biasa. Dan pada waktu itu saudara, tahun 98 saya belajar dari pengalaman tahun 98, itu merupakan pengalaman ada kesalahan gereja. Ada kesalahan gereja pada waktu itu. Karena waktu itu gereja selalu didokrin Tuhan berkatilah pemerintah kami, berkatilah pemerintah kami. Padahal pemerintahnya korupsi. Nggak berani ngomong kebenaran pada waktu itu. Makanya gereja pada setelah banyak gereja yang dikorbankan dan juga banyak orang-orang Kristen yang jadi korban, makanya bangkitlah kegerakan rohani, kegerakan doa. Dan itu bagus, itu bagus. Makanya kita belajar, ada hal-hal yang kita harus siap. Ini apa sih yang sebenarnya terjadi? Apa yang sedang terjadi? Apa yang Tuhan sedang rencanakan saat-saat ini? Makanya dengan pandemik ini kita belajar, oh apa sih yang Tuhan sedang buat saat ini? Jangan pikir kita hanya biasa-biasa saja. Apalagi ini yang lagi galak-galaknya si Om nih ya. Si Om yang namanya Ikron. Omikron. Ya biar cepat mati lah dia lah. Omikron ini. Nah saudara, hal ini yang kita harus siap. Itu maksudnya perubahan yang berpengaruh pada semua orang ini yang membuat kita juga bisa beradaptasi. Bagaimana sih caranya kita bisa beradaptasi dengan situasi-situasi yang tidak mudah. Apalagi Cynthia kemarin makan-makan tuh enak. Tapi ada yang dari orang yang kita kenal makan-makan waktu malam Cynthia sakit COVID. Kadang itu jadi sampai saya bilang sama ibu ini, sudah jangan dulu makan-makan deh. Ya bukan apa-apa. Betul-betul, waduh ini betul-betul jaga diri ini. Karena setiap kita ini betul-betul bisa menjaga. Memang kita minta perlindungan Tuhan ya. Tuhan bisa lindungi kita. Bisa saja orang sekitar kita sakit, tapi Tuhan tetap lindungi kita. Tapi kita juga diminta tanggung jawab dari Tuhan. Kita juga jangan sembrono gitu lah. Kecuali kalau kita nggak tahu. Kalau kita nggak tahu ya sudahlah ini. Tapi kalau kita tahu, terus kita nggak apa-apa Tuhan lindungi kita. Ya tetap kecemplung juga lah. Apalagi dalam situasi kayak gini saudara. Saya betul-betul berdoa supaya kita jangan kena. Karena Tuhan bukakan sih 80% orang Jakarta akan kena. Saya bisa bayangkan itu. Kalau 80%. Karena 80% itu angka yang tidak sedikit. Tapi jangan takut. Bagaimana caranya? Berdoa,
jaga imun. Jaga iman dan jaga imun. Jangan takut. Karena virus ini seperti kayak flu ya. Jadi sudah kayak flu, jadi flu itu yang penting kan kita jaga stamina kita lah. Makan vitamin, makan makanan yang bagus dalam diri kita. Kalau bisa mulai kurangi gorengan. Karena gorengan itu yang selalu menyerang tenggorokan. Virus ini yang pertama yang diserang adalah tenggorokan dulu. Itu mengurangi gorengan. Yang kedua, mengurangi jajanan yang nggak perlu. Ya, bukan saya larang saudara makan enak ya, bukan sih. Tapi kalau yang nggak perlu, nggak usah lah. Lebih kalau memang bisa masak aja lebih sehat gitu sih. Kenapa? Karena kita nggak tahu di luar itu bagaimana. Tapi kalau kita betul-betul menjaga diri kita, Tuhan akan tolong. Supaya kita tidak masuk dalam bagian 80%. Karena Jakarta ini cepat sekali. Cepat. Makanya kita juga berpikir, kita berdoa supaya yang aktivis, yang melayani dan jemaat ini tidak kena lah. Saya bayangkan nanti kalau suatu saat kita ibadah nggak ada tim musik. Dulu nggak pernah kan? Hanya gitar. Masih ada dengan gitar aja. Saya sampai bilang sama Geris, kamu harus jaga lu kesehatan kamu. Ya ini saya bicara sama Ibu ini, nanti kira-kira kalau misalnya kita yang kena ini, siapa yang korban? Bukan apa-apa ya, bukan nakut-nakuti, tapi ini kan harus jaga. Itu sebabnya tanggung jawab kita adalah menjaga diri dan menjaga orang di sekitar kita. Dan bersyukurlah kalau imun kita jadi kuat, saudara, ada iman dan imun kita jadi kuat. Mungkin virus itu sudah ada, tapi sudah dikalahkan oleh imun kita. Nah itu yang kita harus jaga. Makanya kalau misalnya belum di booster, baik booster aja lah. Kami sudah vaksin keempat, penuh lagi. Jadi artinya ini yang kita harus belajar, menjaga diri. Apapun momentum-momentum ini bisa terjadi, saudara. Karena pada kita harus bisa cepat beradaptasi, bisa tahu nih apa sih yang harus dilakukan. Memang tidak enak kalau tiba-tiba berubah cepat sekali. Saya sudah terbiasa dengan masker yang biasa, masker medis 3 lapis. Satu kali ditegur sama orang di apartemen, kok pakai masker kayak gitu sih? Nggak takut saya sama Omikron? Ibu ini bilang ini bukan kebetulan loh. Tuhan bisa pakai seperti itu. Iya ya. Waduh, memang mesti belajar lagi pakai masker yang 4 lapis, paling tidak KF94 gitulah. Ngap gitulah. Tapi memang mesti terbiasa lagi, mesti biasakan lagi. Kenapa? Karena kita menjaga diri. Karena Tuhan bisa bangkitkan siapa saja untuk menegur kita, mengingatkan kita. Makanya kita bisa beradaptasi dalam situasi seperti ini. Dan kita berdoa untuk Linda nanti yang mau melahirkan tanggal 14 ya. Ya kita berdoa. Itu bukan hal yang mudah juga. Kita berdoa supaya Tuhan tolong ini. Linda dan anaknya juga Iwannya nanti yang menemani. Supaya kuat. Tapi jangan so jago kuat. Ya. Tapi kita harus jaga. Betul-betul kita doakan. Ya sorry aja nanti pada waktu melahirkan itu kita nggak bisa dampingi. Hanya dari jauh. Karena memang situasi seperti ini. Tapi kita tetap belajar. Beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada. Khususnya bagi saudara-saudara yang harus lebih hati-hati lagi. Kalau ada anggota keluarga yang ada komorbid. Penyakit komorbid. Jadi yang penyakit jantung, ginjal, gula darah, autoimun, atau yang keloid. Itu mesti jaga. Kenapa? Itu kita mesti betul-betul waspada.
Mungkin kita nggak apa-apa, tapi anggota keluarga kita ini yang bahaya. Karena kematian dari Omikron ini bukan orang-orang yang sehat yang ini, tapi yang komorbid ini yang kena. Ini yang kita jaga. Makanya beradaptasi itu bukan berarti kita Tuhan izinkan ini terjadi supaya kita mendisiplinkan diri kita. Tuhan membuat kita mesti lebih lagi. Jangan kayak orang-orang Amerika. Amerika ini saudara dengan COVID ini sepanjang 2 tahun 3 tahun ini COVID ini mereka hampir yang meninggal itu 900.000 lebih. Itu negara maju loh. Tapi yang mati 900.000 lebih. Kenapa? Aduh, gaya hidup orang Amerika luar biasa. Kalau siang, biasa kalau mereka cara kerjanya mereka, kalau siang makannya yang dihangatkan pakai microwave. Kalau makan. Terus pulang, makan malam. Nah ini dia. Makanya banyak. Makanya kalau orang Amerika tuh malamnya baru makan banyak. Setelah makan malam kenyang, makan pakai es krim lagi penutupnya. Makanya banyak dari mereka itu yang kena diabetes. Begitu kena COVID ini, banyak yang mati. Itu gaya hidup. Gaya hidup di sana. Dan ini, ya itulah saudara, situasi-situasi yang ada. Makanya waktu saya 1 bulan di sana, naik 10 kilo saya. Dari 80 sampai 95. Jadi naik. Kenapa? Karena gaya hidupnya. Makanya itu waduh luar biasa. Itu sebabnya kita harus jaga disiplin. Yang kedua, Tuhan menguji umatnya ini pada saat-saat ini adalah Tuhan sedang berperkara secara pribadi. Jadi ada secara umum, tapi sekarang ini ada secara pribadi dan keluarga. Makanya saat-saat ini saudara, jangan heran kalau ada pribadi-pribadi tertentu mengalami kegoyangan. Ada goyang dengan hal keuangan, ada goyang soal hubungan suami istri. Ada goyang di mana hubungan orang tua dan anak. Itu ada. Ada goyang dengan karena hubungan saudara bersaudara. Ada goyang juga soal pekerjaan. Semuanya ini digoyangkan. Situasi-situasi seperti ini ada goyang juga karena apa ya? Karena pekerjaan anak atau pekerjaan saudara lagi dalam telur di ujung tanduk. Ya minggu lalu sudah dikatakan pengusaha-pengusaha Indonesia itu 80% sudah menjerit. Apalagi toko-toko di mall ini sudah menjerit ini. Jangan-jangan kalau mall di PPKM level 2, level 3 ini udah lebih ketat lagi, nggak bisa seperti udah menjerit, mereka nggak bisa dapat keuntungan apa-apa lagi. Wah ini betul-betul digoyangkan saudara. Mau pakai iman bagaimanapun juga, aduh ini betul-betul ada satu ketakutan. Itu sebabnya saudara, kalau kita memperhatikan firman Tuhan dan kita melakukan firman Tuhan setiap hari, mungkin kita goyang. Kita goyang. Tapi goyangnya gak akan selama-lamanya. Seperti tadi lagu tadi. Aku tidak akan goyang selama-lamanya. Setiap orang-orang yang mengasihi Tuhan pasti pernah mengalami kegoncangan. Orang hebat dalam tokoh-tokoh Alkitab semua pernah kegoncang. Yohanes Pembaptis itu orang yang luar biasa loh dipakai Tuhan. Dia nggak ada rasa takut. Dia nggak ada rasa takut. Tapi waktu dia di penjara, dia goyang. Sampai dia utus 2 muridnya tanya sama Yesus, apakah kau ini betul-betul Mesias? Kenapa aku nggak ditolong? Atau aku harus cari tunggu yang lain? Yohanes Pembaptis kayak gitu. Jadi kegoncangan ini saudara, di mana saat-saat ini yang akan terjadi, pribadi-pribadi bisa saja mengalami gini saudara. Saudara berdoa minta berkat Tuhan, tapi Tuhan nggak kunjung datang. Mungkin kita bisa mengalami pada saat-saat di mana kok saya berdoa minta pertolongan Tuhan, minta mujizat Tuhan. Kan ada lagu tuh, bila aku berdoa maka mujizat itu pasti terjadi.
Tapi waktu doa 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, kok nggak ada perubahan? Kok gini-gini saja? Itu kita mulai goyah. Mulai goyah. Setiap kita pasti ngalami itu. Setiap keluarga juga pasti ngalami masalah keuangan. Tapi bagaimana yang harus kita buat? Orang yang kami layani sampai dia bilang ini, Pak, saya nggak punya iman ya. Apakah saya kehilangan iman? Ini orang yang suka berdoa loh saudara. Suka baca firman Tuhan. Suka dengar di YouTube khotbah-khotbah. Dia sampai bilang gitu. Saya berpikir saudara, apakah hanya dia saja? Enggak. Bisa saja setiap kita bisa ngalami. Tapi kalau kita betul-betul taat pada firman, tiap hari kita taat pada firman. Saat kita mengalami kegoncangan itu, Roh Kudus akan menerangi firman yang kita pernah dengar, yang kita pernah baca, untuk menjadi kekuatan bagi iman kita. Untuk menjadi kekuatan bagi iman kita. Tapi saudara, setiap kita, Tuhan menghendaki kita untuk bagaimana tidak bercacat dan tidak bercelah. Dan kalau itu terjadi, kalau saudara mengalami kegoncangan seperti itu terjadi, pikirkan bahwa sebenarnya Tuhan sedang menghendaki saudara tidak bercacat dan tidak bercelah. Betapa rapuhnya kekuatan kita ini. Betapa rapuhnya cara kita berpikir seolah-olah kita ini orang yang hebat. Kalau nggak ada masalah kita berpikir, wah saya ini orang Superman, Superwoman. Orang yang tidak bisa ini. Karena kita sudah melakukan yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kita sudah pelayanan kesini, kesini, kesini. Enggak saudara. Saya ingin beritahu bahwa kalau kita nggak taat sama firman, kita nggak melakukan firman, kita akan mengalami kegoncangan yang luar biasa. Jadi orang ini yang tadi saya cerita, dia bilang dia nggak punya iman, karena dia pikir dia doa, dia sudah mengalami satu masalah yang paling berat, udah krisis waktu, krisis keuangan dan krisis waktu, harus bayar. Tapi dia berdoa, kok Tuhan nggak tolong? Yang datang bukan orang yang memberikan pertolongan, tapi yang datang debt collector. Waduh, itu paling menakutkan itu. Memang dua hal yang membuat deg-degan ya. Jatuh cinta sama jatuh tempo itu sih. Itu paling menakutkan. Sampai dia bilang gini, Pak, dulu waktu saya kecil, saya rengek-rengek sama papa saya. Bukan dijawab, bukan ditolong. Tapi pakai ring. Ban pinggang. Dipukul. Jadi saya bayangkan saya itu jadi Tuhan itu seperti itu. Wah, saya harus berubah pikiran saya. Kadang-kadang ada pikiran-pikiran kita pikir Bapak kita di surga itu seperti Bapak-Bapak seperti itu. Minta satu, minta coklat, ini ngomel-ngomelin dulu. Ada yang kita minta. Nah, itu sebabnya kadang-kadang pikiran seperti itu ada. Makanya itu yang namanya yang tidak bercacat dan tidak bercelah. Cara berpikir kita itu yang dibongkar, yang diubah oleh Tuhan. Dan bersyukurlah kalau kita mengalami masa-masa seperti itu, saudara. Setiap kita pasti mengalami. Karena banyak hal yang dimurnikan. Suami istri berantem. Kok makin lama makin berantem. Karena ada apa? Karena pikiran-pikiran itu yang disucikan, yang dibersihkan dalam diri kita. Contoh Raja Daud. Raja Daud, dia betul-betul sudah ditolong oleh Tuhan. Hal yang sangat menyakitkan dalam Raja Daud dari Raja Saul, bukan karena dia dikejar-kejar oleh Saul. Tapi pada waktu dia jatuh cinta pertama. Dia jatuh cinta pertama pada Mikal. Merab. Pada Merab. Itu anak Raja Saul. Dan Raja Saul menjanjikan pada Daud, aku akan berikan Merab kepadamu.
Tapi engkau harus membunuh 100 orang Filistin dan potong kulit katanya. Dan Daud lakukan itu. Daud lakukan bahkan lebih, bukan 100 tapi 200. Itu mempertaruhkan nyawanya. Begitu dia dapat, merabnya dikasih ke orang lain. Akhirnya adiknya yang dapat. Mikal. Nah, bukan berhenti di situ, saudara. Waktu orang-orang Gibeon minta keadilan dari Daud, karena Raja Saul punya hutang darah sama orang-orang Gibeon ini, langsung yang diambil oleh Daud apa? Anak-anak yang merab. 5 anak merab itu akhirnya harus dihukum, digantung. Sebenarnya itu ada yang kayak gitu, saudara. Ada jiwa yang terluka, yang sebenarnya Tuhan mau itu dibersihkan, dibereskan. Kita, umur kita mungkin 30-an, kita pikir masih aman, masih jauh. Umur 40-an masih aman. Umur 50, hati-hati. Karena umur kita udah menjelang masuk ke tempat itu. Dan kita mesti waspada. Kenapa? Karena ada hal-hal yang kita simpan. Daud nggak sadar bahwa dia ada semacam dendam terhadap merab. 5 anaknya yang dimana dia wanita yang dia cintai, akhirnya dia harus mati, digantung. Saudara, hidup kita ini nggak sadar atau nggak sadar ada kemarahan yang tersembunyi selama ini. Dan ada saat-saat tertentu itu akan muncul kembali. Ini yang Tuhan katakan, kita harus bereskan, bersihkan, dimurnikan, dikorek. Ini Tuhan menguji. Masalah-masalah itu pasti muncul. Kalau kita nggak mau selesaikan, masalah-masalah itu akan muncul. Jangan pernah berpikir seolah sudahlah dengan waktu itu pasti dibereskan. Ya tunggu aja nanti. Pokoknya dengan waktu kita diamkan aja pasti nanti ya baik-baik sendiri. Oh enggak, saudara. Mungkin dengan orang itu baik-baik, tapi dengan Tuhan enggak. Kita nggak mau selesaikan dengan orang itu, Tuhan munculkan orang lain dengan masalah yang sama lagi. Dengan masalah yang sama lagi. Apakah mau seperti itu terus? Makanya selesaikan. Apa yang kita pikir ini nggak baik, kita lihat ini betul-betul nggak baik, jangan sembunyikan. Karena nggak beruntung orang yang menyembunyikan dosa, pelanggarannya. Nggak beruntung. Dan Tuhan mau kita selesaikan itu. Kalau tidak, akan terjadi lagi. Makanya nggak heran saudara, orang-orang yang pindah-pindah gereja, nggak selesai masalahnya. Nggak selesai. Selesaikan. Karena yang paling penting hati kita di hadapan Tuhan. Bukan dengan orang lain. Pikir dengan pindah gereja, dia pikir masalahnya sudah selesai. Belum. Ada hal yang memang harus diselesaikan dalam dirinya. Dan Tuhan itu kejar loh, saudara. Kalau Tuhan nggak kejar, berarti ini bukan anak Tuhan. Kalau Tuhan terus mengejar kita dengan masalah-masalah yang pernah kita lakukan dulu, sebenarnya Tuhan Tuhan mengasihi kita dan Tuhan sedang berperkara dalam hidup kita. Dan Tuhan mau kita selesaikan masalah itu dengan baik. Supaya apa? Supaya kita betul-betul kedapatan tidak bercacat dan tidak bercela di hadapannya nanti. Waktu berhadapan muka dengan Tuhan kita. Saudara, ini yang kedua. Jadi ada hal-hal yang setiap hari yang kita alami, Tuhan uji. Apakah kita taat sama Tuhan apa tidak? Apakah kita itu murni, tidak bercacat dan tidak bercela di hadapan Tuhan? Yang ketiga, yaitu menjelang kematian. Saya bicara ini karena memang betul-betul setiap orang menjelang kematian, dia betul-betul sedang berhadapan dengan tata pengadilan Tuhan. Apakah dia siap dalam menghadapi tata pengadilan Tuhan?
Jangan sampai dia berdoa seperti Raja Hizkia. Tuhan, perpanjanglah hidupku Tuhan. Kalau Engkau perpanjang hidupku, aku mau jadi hamba Tuhan. Tuhan langsung bilang, pret. Omong kosong. Begitu sehat, dia lakukan dosa lagi. Setelah Tuhan mau, sebenarnya pada waktu kita menjelang kematian itu kita tahu bahwa apa sih yang sebenarnya yang belum bersih. Makanya hidup kita sehari-hari saat ini kalau kita jaga kemurnian hati kita dengan firman Tuhan, maka Tuhan pun akan, kita pun juga akan aman. Nanti kalau dalam pengadilan nanti kita juga rasa ya memang kita nggak sempurna. Semakin kita menjelang kematian sebenarnya saudara, semakin kita menyadari bahwa kita ini orang yang paling berdosa. Setiap orang yang semakin dipakai Tuhan, kalau dia merasa bahwa dia orang yang hebat karena dia punya karunia-karunia khusus, karunia-karunia hebat, itu akibatnya nanti apa? Dia nggak merasa dirinya berdosa, nggak membutuhkan Tuhan. Maka bersyukurlah kalau saudara-saudara dan saya tidak diberikan karunia-karunia yang menjadi orang terkenal. Ada seorang hamba Tuhan yang masih muda, dia bisa sembuhkan banyak orang. Kalau di YouTube dia tonton oleh ratusan ribu orang di YouTube dalam menyembuhkan orang sakit. Tapi teman-temannya bilang apa? Teman-teman dekatnya loh. Teman-teman dia dalam pelayanan bersama. Dia kok beda ya? Sekarang udah beda, sudah jadi orang terkenal. Kenapa? Karunia. Saudara, karunia hebat bagaimanapun juga bukan membuat kita udah bebas dari dosa. Kita dipakai Tuhan sehebat apapun juga bukan berarti kita bebas dari dosa. Ada seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa dalam apologetik. Terkenal di seluruh dunia. Terkenal di Amerika, terkenal di seluruh dunia. Sering diundang ke Indonesia. Tapi begitu dia mati, langsung naik cerita-cerita perselingkuhannya. Waduh, itu menyakitkan sekali bagi istri dan anak-anak. Itu di blow up, saudara. Jangan sampai kita mengalami seperti itu, saudara. Waktu kita setelah meninggal, orang bukan cerita kebaikan kita, tapi orang ceritakan kejelekan kita. Itu sebabnya kita menjaga hidup kita, saudara. Supaya apa? Biar kalau hari kematian kita adalah lebih mulia daripada hari kelahiran kita. Memang kita bersyukur kalau kita waktu kita akhir ulang tahun kita dapat selamat dari teman-teman. Memang hanya di Indonesia ya, kalau orang yang ulang tahun dia yang traktir teman-temannya ya. Hanya di Indonesia. Tapi tempat lain enggak. Tapi biara kalau kita taat pada firman Tuhan dari hari ke hari, biara nanti hari kematian kita lebih mulia daripada hari kelahiran kita. Kenapa? Karena kita dimurnikan terus oleh Tuhan. Jadi kita nggak takut dengan hari kematian, dengan penghakiman Tuhan yang akan datang. Kita tahu bahwa kita ini berdosa, iya, memang kita ini kita sadari kita makin dekat dengan Tuhan, makin diri kita makin banyak kesalahan kita, banyak penyesalan. Kalau umur 30-an sih mungkin belum banyak penyesalan. Tapi umur 50-an, umur 60-an, saudara nanti yang mengalami seperti itu akan lebih banyak penyesalan. Aduh, saya nyesal kenapa memilih ini ya, menyesal karena ada pilihan-pilihan yang salah. Ada kesalahan dalam mengambil keputusan. Tapi bersyukurlah kalau saudara masih menyesal. Tapi kalau nggak menyesal, aduh, sangat disesalkan oleh Tuhan. Makanya kita bersyukur kalau kita mengalami proses-proses seperti itu, diuji. Kita diuji, saat-saat ini kita banyak diuji, saudara. Banyak diuji. Dan biar kita ditolong oleh Tuhan untuk mengalami masa-masa ujian seperti ini. Saya ingin menutup dengan membaca firman Tuhan dari Ibrani 4 ayat 1-13.
Yang dimaksud dengan hari perhentian di sini adalah hari di mana kita masuk surga, dapat tempat di surga. Pengertian dari hari perhentian di sini dari Ibrani 4 ayat 1 sampai 13. Tapi kalau kita nggak dapat tempat di surga, kita yang sudah katanya kita sudah diselamatkan, kita sudah percaya pada Yesus, tapi kita akhirnya kehilangan keselamatan, ini sangat menyedihkan. Mari kita baca, saya akan bacakan Ibrani 4 ayat 1 sampai 13. Sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Karena kita ceroboh, kita nggak taat sama firman Tuhan. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya itu masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka. Karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Ayat 3. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian. Ini maksudnya ada tempat surga. Kalau dulu waktu Israel itu ke tanah Kanaan. Seperti yang ia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku. Mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam satu nats. Dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Ayat selanjutnya. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu. Sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Ayat 7, sebab itu ia menetapkan pula pada satu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke dalam perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih ada tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah, bagi kita. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya. Sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu. Supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Saudara, ini menjadi peringatan bagi kita. Mari kita perhatikan hidup kita. Bangun pagi, sepanjang hari, malam hari, kita terus taat sama Tuhan. Menjaga hati kita. Supaya apa? Pada waktu kita diuji oleh Tuhan, dengan problema, dengan masalah-masalah yang berat, kita tidak akan goyah. Kita tetap beriman, kita tetap berharap. Iman pengharapan kita tidak berubah, tidak pudar. Supaya kita bisa berhenti, dapat perhentian di surga. Kita nggak mengalami kesusahan. Di dunia ini udah susah. Jangan sampai nanti di alam baka kita makin susah. Itulah maksud tempat perhentian. Kita di sana berhenti, kita mengalami tempat perhentian, kita mengalami keindahan bersama Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan keselamatan kita karena kekerasan hati kita. Tuhan mau kita taat. Biasakan kalau kita punya gaya hidup ketaatan kepada Tuhan, Tuhan akan tolong kita. Masalah apapun boleh terjadi, tapi kita tidak akan goyah selama-lamanya. Karena Tuhan memberikan kekuatan bagi kita. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa, kami sangat percaya bahwa Engkau akan menolong kami. Situasi yang memang tidak mudah yang kami alami, Tuhan tolong jemaat ini. Kami minta Tuhan, biar kami boleh hidup yang taat kepada firman Tuhan. Kami boleh mengalami, kami boleh dekat dengan Tuhan. Walaupun kami boleh mengalami kegoyang, kami boleh mengalami kegoncangan, tapi kami percaya bahwa Tuhan setia. Tuhan setia dalam menjaga kami. Tuhan setia dalam memelihara kami. Tuhan setia untuk memurnikan hati kami. Biar kami tidak menjadi anak-anak gampangan, tapi anak-anak yang memang anak-anak yang disayang Tuhan. Anak-anak yang boleh mengalami hajaran Tuhan, didikan Tuhan. Tuhan, Engkau menolong kami untuk kami boleh kedapatan tidak bercacat dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Terima kasih. Dan kami ingin masuk dalam perjamuan kudus. Roh Kudus, Engkau menolong kami dalam masuk dalam perjamuan kudus ini. Ya, Tuhan. Tuhan berkati kami. Tuhan berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita masuk dalam perjamuan kudus. Saya undang jemaat boleh bangkit berdiri. Dengarlah firman Tuhan. Demikianlah. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan.
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari, makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, Amen. kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Minumlah dengan Dalam nama Yesus. Kami ucap syukur untuk perjamuan kudus ini, untuk pengorbanan Yesus bagi saudara dan saya. Amen, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin, anak-anak, Terima kasih. orang-orang yang Kau tebus oleh darah-Mu yang kudus, darah yang sempurna, yang menyucikan kami semua, yang mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, yang membawa kami masuk dalam hadirat-Mu. Biarlah hubungan kami dengan Engkau makin melekat kepadamu ya Bapa. Bapa yang kekal, yang mengasihi kami dari hari ke hari. Biarlah kemuliaan Tuhan boleh nyata bagi kami. Hidup kami milik-Mu selamanya. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Perbuatan-Mu ajaib bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Anugerah-Mu luar biasa bagi kami semua. Perbuatan-Mu makin nyata bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah kebaikan-Mu Tuhan kami alami setiap hari. Bawa kami untuk taat kepada firman Tuhan setiap hari. Kami boleh andalkan firman Tuhan setiap hari dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang kekal, Bapa yang mulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Biarlah kami semua ada dalam perlindungan-Mu Tuhan. Kami boleh terus dimurnikan, hati kami boleh dimurnikan. Kau menguji kami Tuhan, supaya hati kami tetap dimurnikan, supaya kami boleh kedapatan tidak bercacat dan tidak bercela di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami mau Tuhan, mau boleh makin melekat kepadamu Tuhan. Kami berdoa kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan Omikron boleh galak boleh menjadi di Jakarta ini. Tapi kami semua keluarga kami ada dalam perlindungan Tuhan. Kami minta Tuhan belas kasihan-Mu Tuhan. Kami minta Tuhan sembuhkan yang sakit. Dan kami boleh berdoa Tuhan supaya imun kami boleh naik. Dan sehingga itu menjadi kekuatan bagi tubuh kami. Kami berdoa, kami ingin perintahkan tubuh kami, biar Engkau punya imun yang kuat. Setiap makanan yang masuk, obat-obatan yang masuk juga diberkati Tuhan, sehingga itu menjadi kekebalan bagi tubuh kami. Kami boleh kuat dalam Tuhan. Tubuh kami boleh juga kuat sehingga tidak dihinggapi oleh sakit penyakit termasuk Omikron dan Covid ini. Kami berdoa Tuhan, Engkau menolong kami semua Tuhan. Setiap kami, keluarga kami ada dalam perlindungan Tuhan, dijaga oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Perusahaan di mana kami bekerja pun juga diberkati oleh Tuhan.
Dan Tuhan Engkau memberikan hikmat pada para pemimpin dari perusahaan ini Tuhan, untuk boleh bekerja dengan baik, boleh memimpin dengan baik, dan takut akan Tuhan ada pada mereka. Kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa, memang pemerintah kami saat ini sedang bingung antara kesehatan dan juga ekonomi, dan ini kami berdoa supaya Tuhan sungguh menolong pemerintah kami untuk ambil keputusan yang tepat dalam situasi yang genting saat ini. Kami berdoa Tuhan menolong mereka Tuhan. Tolong supaya anak-anak Tuhan boleh bangkit. Tolong juga untuk para tenaga medis yang sedang bekerja keras. Tuhan berkati mereka. Tuhan berkati mereka. Kami berdoa Tuhan, karena ada orang yang takut karena dengan pengalaman waktu bulan Juli yang lalu Tuhan, banyak yang meninggal. Kami berdoa supaya tidak ada keluarga yang takut lagi Tuhan di Indonesia ini. Berkati ekonomi Indonesia ini Tuhan. Berkati pemerintah kami, berkati juga politiknya Tuhan, supaya stabil dan ada kestabilan politik yang ada di Indonesia ini, sehingga kami boleh bekerja dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan, biar Tuhan setiap jemaat ini tidak kekurangan kebaikan Tuhan. Setiap hari selalu ada pertolongan Tuhan, ada berkat Tuhan juga. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini Tuhan. Dan kami juga boleh berikan persembahan kami, biar persembahan kami ini boleh menjadi bau harum bagi Engkau, baik perpuluhan maupun persembahan yang lain juga. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, mari angkat hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia yang berlimpah-limpah. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sehingga hati dan pikiranmu menjadi tenang. Oleh karena ada damai sejahtera daripada Tuhan, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang diberkati dan percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.